Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Ferdiansyah, jurusan S1 Perbankan Syariah, NPM 200302020, kelas A, semester 1. Di sini saya akan menyampaikan bentuk-bentuk hadis untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Hadis. Hadis ditinjau dari segi jumlah rawi atau banyak sedikitnya perawi yang menjadi sumber berita. Maka, dalam hal ini, pada garis besarnya hadis dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, hadis mutawir, dan yang kedua, hadis ahad. Apa sih yang dimaksud dengan hadis mutawir? Dalam pengetahuan saya, hadis mutawir yaitu berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah, suatu hasil hadis tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi. Kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Nah, dalam hadis mutawir sendiri, dia ada pembagiannya lagi. Menurut para ulama, hadis mutawir sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu hadis mutawir lafzi, hadis mutawir ma'anawi, dan hadis mutawir amali. Untuk pengertiannya dari hadis mutawir lafzi, yaitu hadis yang lafaz-lafaz para perawi itu sama. Untuk hadis mutawir ma'anawi, yaitu hadis yang berlainan bunyi, lafaz, dan maknanya, tetapi dapat diambil dari kesimpulannya atau suatu makna yang umum. Dan yang ketiga adalah hadis mutawir amali, yaitu sesuatu hadis yang mudah dapat diketahui bahwa hal itu berasal dari agama dan telah mutawir di antara kaum muslimin bahwa Nabi melakukan atau memerintahkan untuk melakukannya. Nah, untuk bentuk hadis yang kedua adalah hadis ahad. Nah, apa sih pengertian dari hadis ahad itu sendiri? Menurut istilah ahli hadis, pengertian hadis ahad ialah hadis yang tidak berkumpul padanya syarat-syarat mutawir. Nah, di dalam hadis ahad sendiri pun terbagi menjadi 3 bagian tingkatan. Nah, apa saja sih tingkatan yang ada dalam pembagian hadis ahad? Yang pertama, hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Nah, yang kedua, hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada suatu tobaqoh saja, kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya. Yang ketiga, hadis gharib, hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri, yaitu dalam periwayatan di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Nah, tadi kan saya menjelaskan yaitu bentuk-bentuk atau macam-macam dari hadis. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh-contoh dari bentuk-bentuk tersebut, yaitu di mana untuk contoh hadis mutawir lafzi adalah seperti ini. Artinya, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka tempat tinggalnya adalah neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 62 sahabat dengan teks yang sama. Bahkan menurut As-Suyuti diriwayatkan lebih dari 200 sahabat. Nah, kenapa hadis tersebut menjadi salah satu contoh dari hadis mutawir lafzi? Ya karena hadis ini menerangkan yaitu hadis yang langsung dari kenabiannya. Jadi langsung dari apa yang diucapkan oleh Nabi. Nah, untuk contoh hadis dari hadis maknawi, yaitu hadis itu yang berkaitan dengan atau hadis itu sendiri yaitu yang bermakna. Untuk hadis amali sendiri contohnya yaitu hadis ini sesuatu yang berkaitan dengan
mencakup sholat jenazah, sholat id, rakaat sholat, kadar zakat, hijab perempuan yang bukan mahram, dan segala rupa amal yang telah menjadi. Untuk hadisnya sendiri yaitu sholatlah kamu seperti kalian melihat aku sholat, yaitu diberikan dari hadis Bukhari Muslim dari Malik ibnu Huwairits. Untuk pembagian dari hadis ahad sendiri yaitu terbagi menjadi 3, dan saya akan memberikan contoh atau beberapa contoh saja yang saya ketahui, yaitu hadis aziz ini yaitu ma warafahu husnani walakani fi tabaqati wahadah summa rawahu ba'dalika, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada 1 tobaqot saja, kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya. Yaitu artinya dari Abu Hurairah RA dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, iman itu bercabang-cabang menjadi 60 cabang, dan malu itu salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Nah, demikian yang saya ketahui tentang beberapa contoh dari pembagian hadis. Nah, demikian pembagian atau bentuk-bentuk hadis. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.